Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Sunny Go. Yang kali ini kita sedang berlayar dan berlabuh di Grand Line. Betul. One Piece Netflix. Gila. Bulan puasa jam 12 siang. Nice. Panas. Karena konsepnya Arabasta. Arabasta. Ya, Nakama lihat perjuangan kita panas-panasan. Jadi buat kalian yang pengen dukung kita Lost Sawaria, bisa nyawer langsung di QR yang ada di sini gitu. Dan kalau mau ikut ke Kumamoto juga masih bisa batch 2. Harganya 23 juta. Cek Instagram gua untuk daftar ke sana. Gila, Cil. Hah, panas banget ya. Baru banget berlabuh ya. Kemarin kita baru lagi dari ini di live podcast. Live podcast. Dan banyak nakam yang hadir. Iya. 50 orang datang ya, sekitar segitu. Seru banget sih Seru kemarin. banget di Nah, One Piece Cafe. Ada Koi. Ada Eno Bening. Bening. Dia punya teori yang bikin banyak nakama marah. Tuh. Tonton aja nanti bakal tayang. Kita bisa sama One Piece Cafe ya. Iya. Tapi kali ini berlabuh sebentar. Benar. Itu juga dia pulaunya ada di seberang sih ya. Karena memang sekarang hype-nya One Piece Netflix lagi gila banget. Ditambah kemunculan trailernya dan besok 10 Maret tayang. Sekarang 9 Maret, besok 10 Maret. Artinya Netflix akan ngedrop episode-episode yang Langsung kita tunggu-tunggu. 8 episode langsung ya? Langsung dong. Jam 2 siang Nakama. Jam 2 siang. Menariknya, sekarang promosinya Netflix itu ada kayak gini, area-area Grand Line. Jadi kita tanggal 5 udah kesini ya, Cil. Ya. Ada Drum Kingdom bersama Chopper. Gila keren banget sih. Ada Whiskey Peak juga di sana. Terus ada tempat eksekusinya Goldie Roger. Parah niat, bagus banget. Dan Nakama bisa kesini gratis, hanya daftar ya. Registrasi dulu Registrasi ya. dulu, nanti bisa masuk gratis. Bisa ikut games, kalau lu ikut games Usopp yang di sana, dapat official poster One Piece live action. Dan Gila. dapat merchandise ya, banyak ya. Jadi memang ini buat gue dibanding season 1 promonya paling oke nih. Oh, lebih mending ini ya. Naik level. Gila, liatin. Dan saran gua kalau mau kesini enakan hari biasa siang-siang. Karena juga matahari masih ada, jelas nih semua detil-detilnya dari pulau-pulaunya juga kelihatan semua ya. Dan tidak terlalu rame. Iya. Jadi lu lebih leluasa lah, lebih napas. Karena kalau weekend rame banget Betul. sih. Karena memang fans One Piece kan banyak yang gila ya. Banyak yang benar-benar mau niat datang ke sini. Saking niatnya segila apa fans One Piece, segila mereka bisa menemukan lokasi peta yang ditaruh Eiichiro Oda. Itu gila banget. Apa namanya? Secari kertas, Secari potongan kertas. Favorite card. Betul, favorite card. Gila. Itu kan endingnya One Piece ya. Jadi Itu endingnya One Piece. One Piece itu apa dan mimpinya Luffy itu apa ditaruh di situ. Terus tiba-tiba fans One Piece Nakama nemu koordinatnya di mana. Iya. Gila ya. Baru di drop infonya, langsung dicari, ditelaah. Ini tuh kira-kira ada di mana, yang si bed floor-nya 651 meter itu adanya di mana. Cahaya mataharinya waktu di foto itu arahnya dari mana. Gila Lu shock banget. nggak ketika Nakama berhasil menemukan peti harta karun, begitu dibuka yang ditemukan bukan kertasnya Oda, tapi gambarnya Rose yang telanjang. Yang Titanic. Nyambung, benar-benar. Aduh. Nah, Nakama selain hal-hal luar biasa yang gue sebutin tadi, chapter hari ini juga luar biasa sekaligus buat gue pribadi, gue nggak tahu Cancil ya, agak mengecewakan. Mengecewakannya gimana? Langsung aja buka Manga Plus ya, karena kita akan membedah chapter 1176. Betul sekali. Dengan judul apa, Cil? Dengan judul Harga Diri. Harga Diri. Tapi kita bahas ini dulu lah. Apa? Apa namanya, cover ini ya. Color spread-nya ya. Eiichiro Oda meremake gambar di One Piece volume 12 ingat gua ya. Volume 12. Ini dengan full member baru ya. Betul. Kan dulu Kapal baru juga. Kapal baru juga. Dulu kan belum ada Jinbe, belum ada Franky, belum ada Chopper, belum ada Brook, belum ada Robin. Sekarang sudah ada dengan versi yang lebih baru dan bagus banget. Bagus banget. Ini suka dan banget ini sih. Cover volume 12 tuh selalu terkesan di hati gue karena kalau lu ingat One Piece Grand Battle 1 juga menggunakan cover volume 12. Jadi kayak terkenang di hati banget. Dan ini loh Nakama,
ini kalau di Shonen Jump lu beli ini dapat poster ini. Mantep banget Dan ya. Shonen Jump covernya Luffy versi manga dengan Tony Chopper versi live action. versi Lucu Netflix. banget. Lucu banget ya, ternyata dua universe, dua medium yang berbeda bisa di satu dunia. Tolonglah buat nakama Jepang kalau punya itu kasihlah ke kita berdua. Boleh lah. Gue pengen punya itu, please. Iya, please mau dong. Ya, dan hari ini juga luar biasa banget. Mm-mm. Ini gua bener-bener amazed sama chapter ini. Lu gimana perasaan lu, Cil? Sebelum kita bahas. Kita udah sering banget bahas karena ini pace-nya cepet ya. Gue sih suka karena kayak banyak banget misteri yang gue pengen bungkus lah. Gue pengen tahu konklusinya apa gitu. Ini jujur emang agak kecepetan. Iya. Tapi gue bener-bener excited banget gimana Oda ngasih konklusi di sini. Ya ada kekecewaan juga. Gue tahu kekecewaan lu di mana. Iya. Ya kan. Nanti kita juga baca di sini. Tapi menurut gue karena memang sudah sebentar lagi kali ya. Iya. Sudah sebentar lagi ya. Kalau menurut Eno Bening masih panjang ya? Masih panjang. Kayaknya ini sebentar lagi nih. Meskipun gue juga bakal sedih. Kalaupun sebentar lagi juga gue bakal sedih sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas chapternya, gue penasaran, lupa gue mention apa ya perasaan lu nanti One Piece live action kan mau tayang. Iya. Dan Vivi akan muncul. Apa yang lu tunggu-tunggu tuh apa? Karena ini fanboynya Vivi dia. Iya. Yang gue tunggu-tunggu pasti karena ini bentuknya manusia ya. Yang pasti kemampuan acting dia dong. Oke. Terus gue mau tahu gimana interaksi dia dengan Straw Hats. Gitu. Dia dimunculkan. Sorry, bukan Vivi. Miss Wednesday. Oke, maksud gue itu Miss Wednesday. Karena belum ketahuan itu Miss siapa. Wednesday. Menurut yang nonton Netflix doang. Betul. Nggak tahu dia siapa. Terus karena kita udah lihat trailernya, Ya. gue paling suka di mana Miss All Sunday, Yes. Miss Wednesday, dan Straw Hats ada di satu kapal yang sama waktu mereka baru nyelamatin Miss Wednesday dan Miss All Sunday duduk di atas yang ngambil topinya Luffy. Pokoknya nakama sekali lagi gue ingetin kalau nonton One Piece live action, jangan pernah membandingkan ini dengan manga atau anime karena memang beda. Ceritanya lurusnya sama, maksud gue benang merahnya sama, tapi bagaimana penempatannya tuh dibikin beda dengan vibes. Yang gue suka adalah vibesnya tuh mencampur adukan chapter yang paling baru dengan chapter lama, tapi tidak merusak cerita. Oke. Itu yang gue suka. Tetap Karena jalan di plot yang utama ya. Karena gini, untungnya live action adalah kita udah tahu informasi itu bakal ada. Iya. Jadi ketika ditaruh sekarang pun nggak masalah. Gak masalah. Beberapa part menyenangkan itu kayak gitu ya. Karena butuh juga info itu sebenarnya ya, Butuh, meskipun butuh. itu sebenarnya ada di depan sana Ya. nanti ya. Pokoknya jangan pernah membandingkan karena akan beda. Lu nggak boleh, lu akan protes kayak kok begini Betul. karena memang beda. Kalau lu, Nikmati dengan medium yang diciptakan ini. kalau lu bisa begitu, gue jamin lu bisa menikmati One Piece live action dengan sangat menyenangkan. Karena tapi kalau membandingkan terus, lu akan anggap ini akan jelek lah. Setuju. Gitu. Setuju. Gitu. Nah, buka Manga Plus ya, nakama, jangan buka yang lain ya. Karena memang ini yang paling resmi. Kita baca di HP karena memang nggak ada laptop sih. Iya. Di Grand Line nggak ada sinyal. Di Grand Line nggak ada laptopan ya. Ini langsung halaman pertama. Nakama, kita lihat ada Loki yang terbang dan gede banget ya. Sedang mengeluarkan Torheim ya. Benar. Itu ledakannya gede banget. Ini vibes yang gue dapat adalah Mamaragan. Mamaragan banget ini. Ini masif ya. Masif. Terus wide lensanya nih. Iya. Benar-benar ngeri banget. Dan di sini Frankie baru kaget ya. Dia ngeliat, aduh ada apa ini? Terus Lilith membuka kotak yang dipikir itu Vegapunk. Betul. Ternyata itu bukan tubuh Vegapunk. Iya. Ternyata itu adalah Audisi. Audisi, yang artinya Omni Drain Converter. Ini adalah apa ya? Maksudnya mengubah suhu atau apa gitu ya? Iya, ini adalah apa ya? Alat untuk menampung medium untuk menampung energi yang berlebihan. Nanti bisa diolah untuk bisa menjadi energi berikutnya. Ini penemuan Vegapunk lah ya. Iya. Tapi kalau lu perhatiin ini gak sih konsep desainnya ini selain mirip sama mural yang ada di Skypiea, yang di bulan maksud gue. Mirip juga sama Ghostbuster. Iya, sama. Iya gak sih? Mirip. Yang dilempar nyedot roh. Iya. Iya kan? Kayak drone, ini mirip drone juga ya? Mirip drone juga. Iya, tapi Ghostbuster gue setuju, mirip. Benar. Mirip. Di sini kan Vegapunk menjelaskan Lilith ya. Seharusnya atmosfer Elbap memungkinkan kita untuk penerbangan rendah di atas permukaan tanah. Jadi bisa terbang nih harusnya nih. Bisa terbang. Coba kalian rasakan baik di sana maupun di sini seluruh pulau diliputi energi. Frankie, lu pernah menggunakan sesuatu selain cola nggak buat bahan bakar tubuh lu? Iya. Hah? Kaget kan Frankie kan?
Di sini kita lagi-lagi sesuai harapan ya, yang di buff Frankie dengan penemuan Vegapunk. Betul. Apinya menyebar. Ini mimpi buruk. Rasanya seolah sebentar lagi dunia akan kiamat. Apa kalian lihat naga itu lebih besar dari Kaido? Di sini Usopp belum mengetahui ya. Ini persis sama kayak Little Garden Nakama. Usopp ngelihat raksasa Dory dan Brogy, tapi belum mengetahui kalau dia udah ketemu sama Luffy. Ingat gak di Little Garden kan gitu kan? Iya. Mereka besar atau apa gitu. Tapi belum mingle bareng tuh, masih Belum di tempat yang ketemu. berbeda. Iya, ada dua faksi, Iya. ada 2 tim saat itu. Di sini Bener. Usopp kaget, tapi yang di punggungnya tuh Luffy kan katanya. Berarti naga itu di pihak kita. Si bodoh itu memang gak pernah mikir. Zeus, apakah udah siap? Siap dong, kata Jinbe. Meskipun situasinya kacau, kita harus bergegas. Lagi pula sekarang anak-anak sudah selamat. Di sini ada Robin yang sedang fokus ke Saul. Saul, dia lagi ngejar Saul Sedangkan ya. Nami dan Jinbe fokus ke anak-anak dan perpustakaan yang Perpustakaan terbakar. yang sedang terbakar. Saul di sini sangat ini ya, Cil. Masih minta maaf ya dia Iya. ya. Ini udah babak belur banget. Maaf, gue nggak bisa bantu apa-apa. Lu nggak apa-apa katanya kan. Ayo kita mulai, Zeus. Kita harus menangani situasi ini. Gila nih, kebakarannya udah gila banget ya. Iya, gue suka banget nih. Dimana akhirnya gue tuh selalu berharap emang kalau ada api apa segala macam pasti Nami harusnya Nami. yang iniin. Karena Nami beberapa kali itu udah rain temponya udah banyak ya. Iya. Tuh. Ditambah sekarang pakai Zeus. Apalagi Zeus, gila masif itu hujannya. Sekarang dia memadamkan api dengan rain tempo ya. Tapi Iya. namanya berubah kan. Touring rain Karena lebih namanya, besar lebih besar. Padamkan api yang membakar perpustakaan dan sekolah. Serahkan padaku Nami, aku sudah menampung banyak air. Nami memang hebat, gak ada lawan kata Iya, Sanji. iya. Pouring rain, tempo, gila nih hujan deras sih. Ini gede banget nih pasti. Ini hujannya setara hari Sabtu kemarin nih. Banjir di mana-mana ya Gede ampun, temen banget gue itu. pada report gila di rumahnya pada banjir. Gue dari Bekasi menerjang badai anjir. Ya itu Nami tuh. Kumohon Zeus, Robin berharap ya. Hujan. Wow, padamlah. Ini berbeda dari perjanjian kita. Siapa yang mengizinkanmu untuk memadamkan api itu? Ada monster tadi Zeus. Di sini si Nah Killingham ini ya. mulai ngeselin nih, dari Iya. ekspresinya udah berubah nih. Tadinya chill. Tadinya Killingham pertama kali muncul sebagai naga, Iya. chill. Chill, kenapa nih nyolotin sekarang Gue ya? pikir dia kayak kakek-kakek apa. Iya. Ini nyebelin di sini mulai nih. Hmm. Kalian sudah berjanji untuk menyingkirkan sejarah dunia ini kan? Aduh. Dimakan, anjir. Dimakan. Gua langsung trauma karena waktu di Wano, Zeus itu digigit sama Hera. Kayak gini juga, gua nggak suka banget awan dimakan tuh kayak musnah gitu loh. Aduh, Iya, iya. traumatik buat Padahal gua. awan biasa aja karena ada Iya sih, Zeusnya. iya. Ini mengingatkan Gua gue agak juga di Skypiea ya, Iya. ketika Luffy dan kawan-kawan dimakan Nola. Iya, dimakan Nola. Tapi ini berbeda ya. Betul. Ular bukan, itu Lindworm. Anjir, hal yang kutakutkan Lindworm. Gila, serem banget ya. Benar-benar. Lindworm adalah monster ular yang muncul dalam mitologi di berbagai wilayah Eropa. Oke. Padahal dia adalah harapan kita untuk memadamkan api. Siapa sebenarnya orang itu? Si Jinbe nanya, apa dia salah satu dari 3 iblis yang disebut oleh Tuan Jaro? Berasumsi dan bertanya ya. Dia menghormati ya, Hmm. Tuan Jaro. Tuan Jarul. Audisi, lepas landas. Anjir. Memulai penyerapan energi panas. Ini kayak apa juga ya, bulat-bulat gini ya? Kayaknya ada deh yang dilempar, ceklek langsung di mana gitu, di apa mana ya? ya? Di game apa di film apa ya, apa ya? Gue inget di gambar-gambar bentuk begini. Iya, Nakama. begini. Tolong kalau kalian ingat di mana Nakama. Iya, benar. Kalau di itu sih ada ya di di mural bulan tuh ada yang Ada, mirip ada. kayak gini beberapa ya. Cuma teknisnya tuh kayak ada di film apa di game apa gitu ya. Gue pernah ngeliat nih kayak gini-gini nih. Gue nggak ngerti. Gue lupa nih apa ya. Iya, apa yang kayak gini ya? Mirip nih. Kayak fidget spinner juga. Bisa fidget spinner juga, bener. Dan ini instan ya. Instan efeknya. Jadi pas udah kepasang, apinya itu kesedot ya, Langsung kesedot. utama ke lubang di tengah itu langsung Dia menyerap semuanya energi api ya. di energi sini. api dirubah menjadi dingin ya. Dingin. Langsung beku otomatis. Tuh yang gini-gini ya nih. Tuh Iya. kayak pernah ngeliat nih. Apa Bulat-bulat ya? ini. Apa apa ya? ya? Gue kayak pernah ngeliat di mana gitu. Iya ya. Log post bukan nih. Kayak Apa yang mirip-mirip seperti apa gitu. ini ya? Benda apa itu kata Killingham kan? Apinya padam atau lebih tepatnya membeku. Langsung jadi panghazard anjir. Iya. Langsung jadi panghazard. Apa yang terjadi? Berhasil. Api yang membakar perpustakaan dan sekolah berhasil dipadamkan. Lagi-lagi sejarah dan buku-buku di Ohara selamat. Terselamatkan. Itu buku-buku warisan Ohara soalnya. Bencana sama artinya dengan kumpulan energi yang melimpah, kata Lilith. Frankie, coba gunakan ini. Apa isinya? Kok kayak mau meledak? Ya. Ku beri nama Super Vega Cola. Gokil.
Sebenarnya rancangan struktur tubuh lo Internal tubuh lu. mirip kayak pasifista menurut Lilith. Karena itulah gue kaget nih. Kok lu cuma pakai cola? Kok bisa lu bergerak hanya dengan cola? Itu dia. menarik. Setelah kita pikir-pikir ya. Iya. Vegapunk dengan energi yang beneran, Frankie itu cuma pakai cola loh. Energinya luar biasa ya. Vegapunk tuh sampai nyari sampai eksperimen Mother Flame loh. Yes. Iya kan? Frankie cola aja. Gue berharap suatu saat nanti One Piece dan cola collab tau. Iya. Frankie paling pas loh. Vega cola. Pernah ada. Pernah. Ada gambar Luffy dan Vivi. Karena gue suka banget Vivi, gue save gambarnya. Oh, itu Gua- collab resmi. Jepang itu kayaknya, cuma Jepang. Ada gambar Luffy sama Vivi. Kenapa gak Frankie? Kayaknya Levelly deh kayaknya. Soalnya Vivinya baju Levelly. Oh, oke. Kayaknya ya. Kenapa nggak Frankie? Gue juga nggak tahu. Dengar baik-baik kata Lilith. Bagimu bahan bakar adalah gairah. Jadi menurut si Lilith, sebenarnya cola itu hanya pemantik. Menurut gue ini asumsi gue ya. Iya, Kayaknya iya. bahan bakarnya adalah hasrat. Iya. Jadi- Frankie memang kayaknya seperti itu deh. Karena kalau kita ingat di NS Lobby, ketika dikasih teh, Iya. hasratnya disantai. Benar. Apa? Hanya pemantik. Karena di kepala dia teh itu mungkin buat minum santai. Jadi ketika dikasih energi yang beneran Iya. energi sama si Lilith, dia akan jadi berapi-api. Benar. Hanya trigger aja ya. Iya. Benar. Kalau lu minum cola itu, kekuatan lu akan meledak-ledak. Gelap banget nih Zeus nangis ya. Nami tolong aku, Zeus aku kan menolongmu. Saul lu bisa ke perpustakaan nggak? Lagi-lagi Ini masih panik ya. Robin Fokusnya Robin fokusnya ya? masih perpustakaan. aku berusaha. Robin, aku tahu lu juga mengkhawatirkannya bukan? Kau mengkhawatirkan sejarah yang telah diwariskan oleh penduduk Ohara. Killingham mukanya nggak enak lagi Nggak nih, enak. ngeselin ya. Lahap saja perpustakaan itu monster. Jangan beri mereka harapan sedikit pun. Dunia yang baru akan tercipta setelah kita membuang jauh-jauh sejarah dari masa lampau. Ini akhirnya Killingham mode menyebalkan. Mode menyebalkan karena apa ya? Somers tuh udah nggak banyak kelihatan di panel-panel ini, jadinya harus diganti sama orang yang lebih ngeselin lagi kayaknya. Kayaknya memang ini menurut gua plotnya Oda juga untuk membuat kita benci sama Holy Knights. Iya. Karena mungkin kemarin kita nggak terlalu benci sama Belum si cukup Somers. ya. Alasan kita belum Iya. cukup untuk semuanya benci. Gitu. Iya. Jadi ini udah mulai nih. Sanji marah kan, kalian Celestial Dragon memang selalu menganggap diri kalian sebagai bangsa terpilih. Padahal kalian hanya orang-orang bodoh yang bahkan tidak mengenal Jinbe. Salah seorang mantan si Chibukai. Ditambah lagi, lo udah lancang menghina salah seorang rekan kami. Akan gua remukan helm yang melindungi kepala lo itu. Gila. Ini udah bakal jurusnya triplet ya. Iya. Frankie loncat, super. Kenapa aku bisa lompat setinggi ini? Rasanya seluruh otot di tubuhku meraung-raung. Kalau begini monster sekuat apapun pasti bisa ku buat menangis hanya dalam Sekali tinju. Super strong, jurus pamungkas, karate manusia ikan, Ifrit Jambe, muter-muter, Dexter, Buraikan, Concave. Berat, mukanya gepeng langsung. Wow. Ini ada unek-unek kecil di sini tentang bagaimana Killingham kalah. Gue sangat percaya dengan kekuatan Trio Straw Hats. Monster. Yes. Trio Monster ya. Oke. Trio Monster, Gue nggak mau melemahkan Straw Hats, tapi Trio Monster memang berbeda levelnya ya. Gue tahu Luffy, Zoro, Sanji itu memang beyond the imagination. Tapi kita kan kemarin tuh build up-nya Holy Knights ini bawahan Imu, kuat banget, ya kan God's Knight. Gampang banget kalahnya. Gampang. Ya ampun. Gue bahkan kalau bisa jadi ketemuin ke Sanji, soalnya ya emang Sanji sekuat itu ya. Kasih siapa dulu kayak biar panjang lah ininya pertarungannya gitu. Tapi lagi-lagi ya, seperti pendapat gue di episode lalu, ini Holy Knight terlalu sombong dengan kekuatannya. Dia merasa dia abadi sehingga tidak melatih tubuhnya. Kayak ya lu bunuh gue ya bakal gue hidup langsung lagi. inget statement lu itu. Dan Karena kesombongannya akhirnya nggak berlatih kan. Betul, alasannya mungkin itu. Dan salah satunya lagi mungkin karena memang One Piece sudah mau tamat. Iya. Oda Sensei sudah tidak ingin pertarungan bertele-tele. Gimana cara ngalinya? Udah gini aja, berat gitu. Iya. Jadi makanya Somers, Killingham gampang dikalahin. Gampang banget. Paling susah Gunko kan? Kaisa Gunko. Gunko paling susah benar. ternyata ya. Concave itu jurusnya menarik karena mengincar kepala. Pertama kali kan Concave itu yang gua ngeh di ini kan. Skypiea Iya. kena si siapa? Satori ya? Satori, betul. Satori kan nama komika Bekasi ya. Ini tuh apa namanya helmnya tuh kan bukan kaca Bukan, ya. kaca. Itu tuh apa namanya? Gelembung. Gelembung, bener. Jadi pecahnya seperti itu ya. Iya, Langsung plop kena gitu. kepala, bener. Plop. Desa Barat, kita dibawa ke Desa Barat. Kelompok bajak laut prajurit raksasa yang menjadi iblis, Dori dan Brogy. Versus Stansen, Hajrudin, Jarul, dan Zoro. Ini Wah. keren sih, ada grupnya ya. Ada grupnya. Ini
tangannya hancur masih hidup. Tubuh mereka langsung pulih kembali meski ditebas berkali-kali. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang kita kenal. Rasanya gua nggak sanggup jika harus menyerang mereka. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan mereka? Di luar dugaan, Dori dan Brogy mengambil kembali kesadarannya dalam beberapa detik. Sama kayak waktu Jarul ya. Hajrudin. Harald. Sorry. Harald, jadi ada sedikit waktu untuk sadar ya. Harald, Rox. Kayaknya memang orang-orang yang punya haki besar atau punya kemampuan besar bisa mengambil kesadaran kembali. Ya. Menurut asumsi gue. Sama, gue berpikir seperti itu. Kapten Dori, Brogy. Dori apa-apaan nih, kesadaran masih tersisa. Hampir hilang nih Brogy. Zoro bingung kan? Iya. Sungguh memalukan, bisa-bisanya kami mengatakan hal sehina itu pada Tuan Jarul yang sangat kami hormati. Gak sadar dia menghina ya. Iya. Jika sampai membunuh beliau, pasti nantinya martabat Anak serta semua turunan kami juga akan tercoreng. Gila mikirnya sejauh itu loh. Gila. Mungkin sama kayak Norlan. Mombran Norlan gara-gara hal yang dilakukan bikin Keturunannya. habis dihina. Betul. Jadi kalau ini terjadi sampai cicit-cicitnya Iya. bakal Nanggung. dihina. Menanggung semua aib ini ya. Sepertinya kita sepemikiran katanya. Iya benar. Gila, ini gue suka ya. Di sini gue suka nyalinya Dori dan Brogy. Yang mana dia akan juga muncul di live action juga ya. Yes. Pertama kali di Little Garden. Nah ini yang gue suka. Karena Netflix season 2 ini lagi nongol. Dan One Piece ini yang mangganya lagi di Elbaf. Kok bisa relate ya? Di Netflix itu masih di Little Garden. Sementara di mangganya di Elbaf. Di Real Garden. Di Real Garden. Di Real Garden. Dan kita di Grand Line. Kita di Grand Line, betul. Dori dan Brogy nyarinya gokil di sini. Lu bisa di sini lu harus sepakat kalau memang mereka layak sebagai pejuang tertinggi Elbaf. Layak banget. Menurut Mereka gua. MC Elbaf sih. Iya. Mereka Karena MC Elbaf. tidak ada orang yang punya nyali segede ini selain mereka berdua. Gila, Dori Brogy beda. Levelnya beda. Levelnya sama kayak ini, sama kayak siapa namanya? Zoro. Iya. Dan kayaknya gue pernah ngomong deh. Kayaknya gue pernah ngomong kalau mereka akan bunuh diri. Kayaknya iya deh. Kayaknya lu pernah ngomong gitu deh. Gue mau compare waktu kita ke waktu kita Little Garden. Little Garden. Yang dia mau Zoro, ini kan. pengen menonton. Kayaknya lu pernah ngomong gitu deh. Iya. Tapi gue lupa. Kayak pernah sih. Dan terbukti di sini nyalinya gede. Mereka nebas satu sama lain. Tanpa ngomong, sepakat, setuju. Gila. Gila nih gue sedihnya Ini bagian. mereka jadi berasumsi atau emang sebenarnya lanjut aja? Mereka, gue pengen mati. Oh, pengen mati. Niatnya nggak ada selamat atau apa. Nggak ada ya? Kelar daripada gue Menanggung tadi kan. mendingan gue mati. Malu itu ke Jarul dan segala macam ya. Di sini yang gue bikin sedih adalah mereka flashback pertarungan 100 tahun. Iya. Terus langsung kami adalah prajurit Elbaf. Bang, babi bu, potong kepala, gila. Gila banget. Gila. Gila. Kaget semuanya. Zoro nggak pernah sekaget. Wah, di shock kayak Dia anjing. jarang banget berekspresi seperti itu. Ini ada panel ekspresi Zoro. Mungkin Zoro lagi mikir gimana ya, gue bikin mereka balik ya. Iya. Gua Tiba-tiba gua mereka nggak langsung tega lagi inisiatif. nebas. Iya. Inisiatif nebas kepala sendiri. Mati seketika. Kapten Dori, Kapten Brogy, kenapa kalian harus tiba-tiba ke reversi, balik, dan hilang efeknya. Mereka berdua kembali normal. Ini, kita bahas ini sedikit ya. Iya. Ini yang membuat gue agak kecewa, Nakama. Gue nggak tahu lo gimana, tapi ini pendapat gue pribadi ya. Menurut gue, cara membalikan demi reversi sudah terlalu mudah. Terlalu gampang. Eiichiro Oda sudah tidak mau yang rumit-rumit lagi menurut gue. Karena lagi-lagi, ini terlihat One Piece pengen tamat. Jadi gimana caranya? Udah, dimatiin aja. Balik. Mungkin Nakama pembelanya gini. Belum tentu bang, mungkin yang bisa begitu hanya beberapa ras yang punya haki kuat. Oke. Masuk akal, mungkin hanya dengan tebasan haki bisa membalikan semuanya. Tapi lagi-lagi buat gue tuh terlalu mudah. Ada lagi mungkin pembelanya nggak segampang itu bang. Itu kan karena nggak sengaja ketemunya. Kalau dipikir baik-baik susah. Tapi enggak lah, menurut gue membunuh itu tuh terlalu mudah. Membuat apa yang kita pikirkan bagaimana Rox kembali sadar Jalan pintas ya. dengan haki yang luar biasa ternyata enggak, lu bantai aja. Bantai Kelar. aja, bunuh aja. Karena gini, Eiichiro Oda gue yakin bisa menemukan cara yang lebih bagus dari ini menurut gue. Tapi karena waktunya tidak cukup, makanya disingkat. Karena kita tahu ada yang namanya virus di Wano. Iya. Dari Queen. Oda membuatnya tidak simpel serta-merta dengan kekuatan ajaib Iya. dia hilang. Benar. Tapi
chopper dibikin meracik obatnya, dikasih waktu spare waktu, dapat obatnya sembuh. Ada itunya. Bahkan Trail Bard pun lebih menarik ketika dia kemasukan zombie. Kita mikir gimana ya? Pakai garam. Kemampuan buah iblis bisa netral pakai garam. Betul. Sementara demi reversi kematian. Memang caranya susah. Ya nggak semua orang bisa dibunuh juga Iya, ya. tidak semua orang, apalagi Elbaf dibunuh. Iya, susah Tapi banget. buat gue caranya dengan level prajurit Elbaf dan Zoro itu mudah buat gue. Zoro dengan pedangnya Iya. gampang tuh, lah. Jadi di sini yang membuat gue kayak, aduh ternyata begini doang ya. Agak kecewa ya. Gue agak kecewa karena ternyata biasa aja, tidak rumit. Gue lebih suka, ini lagi-lagi asumsi ya, mungkin banyak ya kalau itu lu aja yang bikin bang. Enggak, ini sebagai fans, sebagai orang yang sangat cinta One Piece. Ini kritik gue, dan gue berpendapat banyak cara yang bisa dilakukan oleh Sensei. Contohnya Brook dengan kemampuan soulnya. Ini kan kemampuan yang berhubungan dengan jiwa. Benar, ini Padahal bisa dipakai dengan kemampuan Brook Benar. yang kayak gini. Nggak harus Zoro, nggak Iya. harus Elbaf. Benar. Lu pakai karakter lemah bisa kok. Contohnya Usopp. Dia bisa membuat Sugar pingsan. Nah, gue lebih suka itu bukan cara pintas menurut gue. Menurut gue caranya Usopp adalah cara yang unik dan menarik sehingga membuat Sugar kaget dan shock, hilang Dan semuanya. Perona juga ya. Iya, Tahu ya? itu gue lebih suka. Usopp dengan lemahnya, dengan fisik yang lemah, dengan pengecut, dia bisa menjadi pahlawan. Nah, di Benar. sini menurut gue nggak harus Zoro, nggak harus siapa namanya, pejuang Elbaf, cukup. Masih banyak karakter lain ya Iya, di situ ya. ada Brook di situ. Iya benar. Karena Brook juga konsepnya pas. Karena kan Domi Reverse ini adalah jiwa yang dimanipulasi. Iya, iya. Brook itu kan yomi revive Iya. biar kembali jiwanya Iya, gitu kan benar. konsepnya ya. Atau kalau mau pakai yang keren sedikit, Luffy dengan Nika sebagai statement dia pembebasan. Membebaskan jiwa ya. Membebaskan jiwa masih masuk. Benar, masih masuk. Nah, menurut gua dengan cara kematian dan caranya begitu doang mungkin harus dipenggal atau apa. Benar. Easy sih, easy. Kalau gua sih kayak ya udah gitu doang ya. Ya udahlah. Tapi ya Ya udah, kita tetap menikmati Iya. tapi mungkin bener ya karena udah pengen bungkus ya. Jadi jalan pintas juga. ini buat gua cara mengalahkannya kurang Iya. sih. Hmm. Nggak tahu menurut nakama gimana, terus di kolom komentar ya. Iya. Boleh sependapat, boleh beda juga nggak apa-apa. Ini lagi-lagi diskusi ya. Kalau menurut Cancil gimana? Ya gue jujur gue agak kecewa. Gue juga suka yang konsep Brook dengan buah iblisnya karena jiwa banget itu masuk. Terus kalau soal membunuh langsung jadi kayak kasihan yang kemarin-kemarin tuh kayak Iya. Rox ya juga kayak kemarin kayak anjir nih. Rox bisa selamat ternyata Iya harusnya. ternyata bisa selamat. Jadi kayak malah menimbulkan kekecewaan lagi gitu. Meskipun dia udah selamat, tapi dibantai sama Sam Rock ya Iya. kan, banyak yang bilang berarti Rox masih hidup dong. Berarti Harold masih hidup ya. Gue memang bikin konten, tapi itu komedi. Oke. Itu buat mancing kalian aja, nakam buat marah-marah. Karena Harold tidak terkena Domi Reversi. Oh. Dia kan kayak Somers kan. Oke. Jadi ketika dia mati ya mati. Itu udah mati. Kalau dia dihidupin lagi, anjir kesedihan kita nggak kebayar sih. Iya, Jelek banget. benar. Nah kalau Rox, dia udah hidup lagi sebenarnya. Udah sadar. Sayangnya Tapi ada sayangnya si Sam Rock. Sam Rock. Dan sayangnya dia habis berantem sama Roger. Jadi habisnya energinya habis. habis betul. Padahal kalau dari awal tahu caranya, bantai aja dari awal. Benar. Gue juga penasaran apa itu One Piece, gimana perang akhir mereka apa segala macam. Kalau bisa memang dipercepat nggak apa-apa. Gue sekarang menerima tindakan Oda ngebungkus cerita Elbaf ini seperti apa, gue bakal Ini terima. makanya gue bilang tadi, Killingham dibantai gampang, Iya. Somers dikali pukul. Sekarang caranya Domi Reversi Cepet udahlah banget ya, segitu emang aja. beneran pengen bungkus. Beneran pengen bungkus. pengen bungkus. Karena lagi-lagi nakama, sebagai fans One Piece yang baca dari pertama, dan mungkin kalian juga ya, merasa Eiichiro Oda bukan nggak bisa, dia bisa aja. Dia bisa bikin mekanisme bagaimana cara ini tuh lebih Bisa. menarik untuk kita baca. Mau dipanjangin juga bisa. Tapi ternyata waktu tidak Kayaknya gitu deh. Tidak cukup mungkin ya. Mhm. Jadi ya udah, bagaimanapun nggak apa-apa ya. Iya. Gitu. Lanjut ya. Yes. Ini mereka bebas dan halaman terakhir double spread 2. Ini gua suka panel ini. Ini kayak apa ya? Kayak Straw Hat tapi gede. Iya. Anjir. Ini apa ya? Jagoan-jagoan di Elbaf. Mm-mm. Ada Stansen, Dory, Brogy,
dan Hajrudin. Tuh. Di depan ada Zoro sebagai pemimpin layaknya kapten, anjir. Harusnya Kaptennya- Usop. Harusnya Usop kaptennya para raksasa. Kalau Usop di situ gue lebih suka. Kasiannya Usop ya. Usop lah. Kasiannya Iya. Frankie udah kelihatan lagi nih. Frankie build up-nya udah kelihatan. Usop belum nih. Brook kemarin dikasih Gunko, ya Iya. kan? Wah, Usop kasihan Ini ya. harusnya posisi di sini bisa Usop. Usop. Para prajurit yang telah menjadi iblis bisa dipulihkan dengan cara membunuh mereka. Meski sudah menjadi mayat yang kondisinya sangat mengenaskan, mereka akan kembali seperti semula jika kita membalikan tubuh mereka. Tuh dijelasin lagi tuh. Jadi kayak tangan gue balik nih gara-gara ini nih Iya. gitu. Ya, tidak perlu sungkan. Ternyata mereka akan kembali jika menerima luka mematikan. Apa artinya kita harus memenggal leher mereka atau mencabik jantung mereka? Mereka semua itu rekan kita loh. Kalau jujur rasanya nggak tega Ya melakukan iyalah itu. pasti dong. Dasar, berarti gue liat nebas ya? Enggak, sorry Cil. Tadi lu bilang pasti dong. Iya. Lu lihat ekspresi mereka nanti. Oke. Kita lihat ya. Cepat bawa anak-anak masuk ke rumah. Mereka lihat nih, senyum semua anjir. Waduh, jadi nggak tega nih, tapi nyengir. Dori, Aduh. iya nih, nggak tega nyengir. Brogi, Ternyata memang Hasratnya pengen menebas ya. aduh, rasanya berat nih. Hajrudin sama Stanzen. Aduh, sedih deh rasanya. Meski dengan berat hati, kita Anjir. semuanya nyengir. Bangke, ini vibe jadi kayak gini. Dia pasti memiliku. Mama gimana? Iya, yang di Foxy. Ini membuktikan emang Elbaf tuh sebarbar ini ya. Barbar banget. Dia gini. Mereka setia kawan. Iya. Tapi ketika ada caranya, caranya sadis ya? Iya. Asik juga ya ternyata. Kapan lagi nih gue punya kesempatan Iya, benar, ngebunuh benar. temen gue untuk Benar, nyelamatin benar. dia. Bener. Gue bisa barbar, tapi itu positif. Positif. Gila. Chapter ini rasanya singkat banget ya? Singkat banget. Karena sedikit halamannya ya? Iya, halamannya sedikit dan Ini memang udah selesai? jalan pintas sih. Jalan pintas. Jalan pintas juga sih. Sudah Tapi nggak apa-apa, banyak Iya. banget misteri One Piece yang gue pengen tahu Ya. gimana akhirnya. Ini chapternya selesai sampai di sini, Nakama, dan minggu depan libur. Kalau kita bisa sedikit bahas, mungkin yang menarik kita lupa bahas kemarin Cil, bagaimana legenda Ryuma pernah membelah naga. Oke. Banyak yang berasumsi apakah yang dibelah itu si siapa namanya? Nidhogger ini ya. Nidhogg. Kata gue sih Ah. enggak. Kalau lu baca Monster, yang dibelah ya naga itu. Naga itu dan di Wano. Di Wano. Di Wano. Bukan di Wano, sorry. Itu Di agak daerahnya berantah. Monster itu apa tuh namanya? Iya, kayak barat-barat Iya, gitu iya, lah. bukan. Dan bukan naga Nidhogg ya. Iya, bukan. Tapi kalaupun nanti Zoro akan membelah naga, kemungkinan akan ada. Tapi tidak. Dia akan membelah pala-pala Pala-pala raksasa. raksasa. Oh, sebelum itu gue lupa. Ada SBS yang mau dibahas Cancil ya? Oh iya, iya, iya. Lu bilang apa yang sesuai dengan dugaan gue? Oh iya, Moria. Oke, Komoria benar-benar. Mohon maaf ya, kita udah skeptis dari awal ya. Bukannya kita tahu pikiran Oda, tapi ya ampun, kemungkinan Moria itu adalah Kozuki itu sangat Nggak mungkin. tipis. Kenapa kalian tuh seyakin itu? Gue udah bilang di podcast ya, gue bilang kejadiannya adalah Gecko Moria berantem sama Kaido, Iya. warga Wano salah sangka Ya iyalah. kayak salah sangka ke Kinemon, Bener. menyangka dia pahlawan sehingga Bener. disematkan dia sebagai pahlawan Iya. dengan nama Kozuki diberi Moria. nama Kozuki Moria. Dan terbukti di SBS kalau itu salah ya, bener ya? Diberi nama sama warga Wano. Karena salah sangka. Karena salah sangka karena Gitu. nggak salah sangka juga sih, emang Bukan. pengen ngehargain aja lah. Ngehargain. Karena dia sudah bertarung kuat melawan Kaido gitu. Padahal kan. niatnya bukan melindungi Wano. Enggak juga. Yang pengen berantem aja. Benar. Itu SBS di volume 114 ya, One Piece 114. Betul. Gitu. Ada lagi nggak yang lu inget, Cil? Yang gue inget apalagi ya, oh ibunya Shamrock namanya Magnolia, tapi itu di WT 100 dan namanya bunga lagi berarti ya. Bagus ya, bagus. Konsepnya namanya bunga lagi. Bagus. Apalagi ya, gue lupa deh. Pokoknya apapun itu cari aja di One Piece volume Iya, 114. iya. Pokoknya Moria sih yang paling. Ya udah, Nakama, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Podcast di Grand Line. Iya, kok cepet banget bang? Karena memang halamannya sedikit Halamannya sedikit banget. dan panas anjing. Gila HP gue panas. Pala gue Pala gue panas. Pala Ini gua taruh panas. telur. Mendidih nih telurnya anjir. Tapi ya kita berjuang bagaimanapun demi Nakama ya. Yes. Sekali lagi kalau Nakama Yes. pengen dukung kita bisa lewat Saweria. Betul. Di link di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk saksikan One Piece Netflix tanggal 10 Maret jam 2 siang. Benar. Itu keluar semua 8 episodenya. Dan jangan lupa yang masih mau datang ke Grand Line Trials ini masih bisa sampai tanggal 15 ya. Sampai tanggal 15 Maret Betul. dan gratis, tidak dipungut Di biaya. Senayan Park. Ya, caranya gimana? Caranya registrasi. Lu cek aja akun Netflix atau Netflix Indonesia, di situ ada caranya. Betul.
Gratis nakama, tidak dipungut bayaran. Kalau ada oknum yang bilang, ayo bayar nanti bisa masuk. Jangan percaya, ini gratis. Dan Ini di gratis. sini banyak spot-spot yang lu nggak bakal nyesel. Gila keren Ada banget. Drum Kingdom, Niat banget. Whiskey Whiskey Peak, Peak bagus banget. dan lu bisa foto di tempat eksekusi Bener, Roger. lockdownnya bagus banget. Gitu. Ya udah. Kalau gitu thank you nakama. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai ketemu minggu depan. Gue Reno Frianus. Gua Cancil. Pamit nakama. Thank you semuanya. Bye.